Wu Wei itu definisinya action in no action. Kalau dalam bahasanya Sunan Kalijogo di serat Lokajaya yang dikutip oleh masjidnya UIN itu, ngeli ning ora keli, ikut menghanyutkan diri dalam realitas tapi tidak tenggelam. Ini agak berat ya. Maksudnya apa? Kayak tadi, pahami lingkungan sekelilingmu, hiduplah secara natural aja. Jangan memaksakan diri, jangan mengatur-ngatur, jangan mengintervensi-intervensi yang sudah memang sunatullahnya begitu. Malam ini kita ketemu Zen Buddhisme. Saya tidak tahu akrab apa enggak teman-teman dengan wacana-wacana ketimuran semacam Zen Buddhisme ini. Bahkan di kurikulum filsafat timur pun setahu saya juga jarang disinggung wilayah Jepang. Biasanya yang paling banyak disinggung ya Cina, terus India. Karena memang hampir semua tradisi spiritual, hampir semua, berarti tidak semuanya, itu sumbernya dari India. Untuk yang timur, sebagian besar sumbernya dari India. Oke, termasuk Zen Buddhisme ini. Jadi Zen Buddhisme itu salah satu aliran Buddha. Ya biasanya orang kenalnya Buddha Mahayana sama Buddha Hinayana. Sebenarnya Hinayana itu sebutannya orang Mahayana terhadap rivalnya. Orang Hinayana sendiri lebih suka menyebut dirinya Buddha Theravada. Terus kata-kata Zen itu berasal dari Jepang. Itu istilah serapan dari istilah Mandarin, bahasa Mandarin Chan. Ya, kamu kenal pasti kalau Chan kan, paling nggak Jackie Chan itu kan. Ya, Jackie Chan itu. Ya, terus Chan sendiri dari bahasa menyerap dari India, bahasa Pali, Jana, atau kalau bahasa Sanskerta, Dhyana. Itu ya nek Jawa mungkin jadi Jono. Ini dibuka lagi kemarin waktu kuliah Buddhisme, apa itu Dhyana. Kalau bahasa Vietnam jadi Vien, kalau bahasa Korea jadi Son. Saya tidak tahu ada nggak artis Korea yang namanya ada seonnya, tapi itu berarti dari kata-kata ini. Jana, Dhyana, Jono itu kondisi batin yang hening, terpusat, tidak keruh, jernih. Jadi berarti kurang lebih, nanti kita simpulkan di belakang, kurang lebih fokusnya Zen itu berarti bagaimana caranya membersihkan hati, membersihkan diri. Kalau dalam Islam mungkin adanya dalam wacana sufisme, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Kajian-kajian spiritual itu indahnya di sini, mirip-mirip ajarannya. Beda kalau yang kajian hukum atau fikihnya, itu bedanya banyak. Tapi kalau yang spiritualitas itu muatannya biasanya mirip, hanya istilah-istilahnya saja yang beda. Jadi Zen dari India, transit dulu di Cina, baru masuk ke Jepang. Jadi kemarin di minggu lalu waktu pengantar kan kelihatan bagaimana Jepang itu menjadi pertemuan beberapa tradisi timur, India, Cina, bahkan dari Korea. Meskipun mereka punya sendiri tradisi
lokal. Oke, ini slide-nya banyak, jadi saya harus agak tidak terlalu banyak improve, nanti kasihan kamu tidak paham. Oke, jadi karena Buddhisme, maka kalau ditarik sanad ke belakang riwayat, berarti yang paling awal adalah Sakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama. Kalau yang ini teman-teman mesti kenal lah. Terus diriwayatkan sampai ke belakang, sampai generasi ke-28, Bodhidharma. Ini juga ceritanya kayak Siddhartha, keluar dari istana terus masuk ke Buddhisme, dan nanti dialah yang terkenal membawa ajaran Zen ke Cina, dan dari sana menyebar ke Jepang. Jadi Sakyamuni Buddha itu generasi Bodhidharma itu generasi ke-28. Generasi kedua Mahakasyapa, sebenarnya nama aslinya Kasyap. Jadi setelah Sakyamuni Buddha ada penerusnya namanya Kasyap. Saya tidak tahu ada hubungan enggak sama Islam Kasyap itu, tapi memang namanya Kasyap. Kasyap ini ceritanya unik. Jadi Buddha itu biasanya hari-hari tertentu bikin pengajian, dan setiap kali pengajian santrinya banyak sekali, tidak kayak gini santrinya setengah masjid. Kalau Buddha ceramah itu santrinya bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Zaman santrinya masih sedikit, Kasyaf ini ya ada dekat-dekat sini lah, mungkin Buddha bisa lihat. Tapi ini santri pendiam, tidak pernah ngomong. Ya pokoknya kalau ketawa-ketawa dia ikut ketawa, tapi pokoknya tidak pernah ngomong, diem. Begitu santrinya banyak, dia malah milih ke belakang-belakang, tidak mau ke depan. Orang kan biasanya pingin depan-depan, pingin dekat, pingin nyari barokahnya, pingin salaman. Dia enggak, dia malah menjauh. Kalau misalnya jawabannya jauh, mungkin di bawah pohon sana itu dia ada di sana. Pokoknya lihat Buddha dari jauh dia sudah puas. Jadi itu Kasyap. Sampai suatu ketika, satu hari waktunya pengajian, ini Sakyamuni Buddha ini, Siddhartha Gautama ini, waktunya mungkin sudah diserahkan sama MC-nya, dia harusnya ngomong, diem aja sambil pegang bunga. Bunganya dilihat-lihat, nggak ngomong-ngomong, mulai pagi sampai sore gitu terus. Anak buahnya kan bingung, santri-santrinya bingung ngapain Syekh ini, karena ada acara siangnya, ada urusan. Jadi santrinya rontok satu-satu habis. Dari ribuan mungkin tinggal ratusan, dari ratusan jadi puluhan, lama-lama juga habis. Akhirnya si Kasyap ini yang biasanya nggak kelihatan, yang dia selalu di belakang, jadinya kelihatan. Nah, begitu si Kasyap ini kelihatan, Sakyamuni Buddha ini berdiri sambil bawa bunga ini tadi. Kasyap ini kan dia biasanya menunduk kalau sedang pengajian, dia dengerin suaranya Buddha. Dia nggak sadar kalau Buddha sedang mendekati dia. Begitu dekat, bunganya dilempar ke pangkuannya si Kasyap ini. Begitu dilempar, dia kaget banyak lihat, oh Buddha di depanku. Nggak ngomong apa-apa, cuma dikasih bunga aja dan ketawa. Buddha lihat Kasyap, Kasyap juga lihat Buddha terus ketawa. Berdua ketawa bareng. Pokoknya ketawa makin lama makin keras dan selesai. Dan terus Buddha bilang, satu-satunya di antara santriku yang paham apa yang kuceramahkan selama ini hanya si Kasyap ini. Jadi cuma ketawa aja dan jadi penerusnya Buddha. Udah kamu ikut ketawa semua, penerusnya siapa besok? Ngaji filsafat. Dan ya dia generasi kedua Buddha. Terus diwariskan sampai generasi ke-28. Ketemulah ini Bodhidharma, pangeran dari India Selatan, kerajaan mungkin dinasti Pallava. Bapaknya namanya Simhawarman. Dia sendiri 3 bersaudara, dia anak ketiga.
namanya Jayawarman. Tapi oleh orang rakyat Palawa zaman itu, Jayawarman ini dinominasikan putra mahkota, karena dibandingkan kakak-kakaknya, Jayawarman ini yang paling sip, paling menjanjikan, paling merakyat. Dari Wangsa Warman, bapaknya Simha Warman, anaknya Jayawarman. Ini masih saudara dekat, sepupu sama Raja-Raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya itu kan juga marganya sama, Warman. Nanti Raja Sriwijaya kedua yang saya ingat Indrawarman. Nanti ada lagi yang ketujuh atau kedelapan juga marganya Warman. Jadi masih sepupu. Nanti ada cerita dalam perjalanan ketika Bodhidharma ini ke Tiongkok, dia mampir dulu di Sriwijaya menemui para sepupunya. Jangan salah, Sriwijaya waktu dia puncak kejayaannya adalah pusat kajian agama Buddha pada zaman itu. Nanti kalau ada waktu kalian mungkin jalan-jalan ke Tibet, temuilah Dalai Lama, dan dia pasti bisa cerita banyak tentang Sriwijaya dan para ulama Buddha zaman itu, termasuk guru-gurunya. Kan kayak di Islam itu, dia ngerti sanad silsilah keilmuannya. Jayawarman ini sebenarnya dia nggak terlalu suka kehidupan istana, kerjaannya tiap hari berburu. Kakak-kakaknya merasa iri luar biasa karena masa anak yang nomor 3 malah yang diangkat jadi putra mahkota. Kemudian terjadi beberapa sengketa, bunuh-bunuhan sesama saudara perang, dan Jayawarman muak melihat itu. Terus dia pergi mengembara dan berguru, terus menjadi Buddha. Dan kisahnya yang terkenal, dia itu sekitar tahun 520 dia mengembara sampai ke Tiongkok, dan terkenal dialah nanti yang menginisiasi lahirnya kuil yang kalian kenal sebagai Shaolin. Ya, kadang-kadang disebut Bodhidharma, atau dengan dialek lain kadang-kadang disebut Tatmo, Dharma, Damo. Nah, itu orang yang sama. Kisahnya yang paling terkenal kan waktu dia semedi di kuil Shaolin itu, menghadap ke tembok selama 9 tahun. Orang bayangke kuil gue ngadep tembok tok gini 9 tahun. Bayangkan apa ndak geringgingen kakinya. Tapi ya sukses, dia dapat banyak pencerahan, dan warisan-warisannya luar biasa, termasuk yang kalian kenal jurus-jurus silatnya Shaolin itu. Itu sebenarnya awalnya tidak secara sengaja bikin jurus silat, tapi senam. Setelah capek semedi, meditasi, terus senam. Iya. Ini tidak guyon tenanan kok. Terus senam itulah nanti yang jadi perguruan Shaolin, karena di situ melibatkan pernafasan, ada tenaga dalam dan lain-lain. Itu Bodhidharma. Jadi memang sumbernya dari India. Dia membawa banyak sekali tradisi-tradisi religius dari India ke Cina. Makanya ada cerita Sun Gokong ngambil kitab ke barat, itu kan memang maksudnya ke India. Cuma kan dia harus mengalami 100 kali penderitaan dan seterusnya. Itu sebenarnya mitologi yang dibikin di Cina. Nah, ajaran inilah nanti yang dibawa oleh Bodhidharma, inilah nanti yang masuk ke Jepang. Di Jepang dan termasuk di Cina, dia kawin dengan banyak jadi Buddha. Masuk ke Cina, dia ketemu dengan Taoisme dan Konfusianisme. Di mix di situ, buahnya lahir di Jepang. Itulah nanti namanya Zen yang kita kenal hari ini. Jadi Zen Buddhisme itu nanti di Jepang menginspirasi banyak hal. Untuk budaya Jepang saja, di luar yang religius, di situ saya sebut misalnya arsitektur, seni merangkai bunga,
seni drama, upacara minum teh, termasuk samurai dan bela diri Jepang. Nah itu sumbernya ada di sana nanti. Jadi ketika Buddhisme India kawin sama Taoisme dan Konfusianisme, terus ketemu juga dengan agama lokal Jepang, melahirkan Zen yang khas. Kadang-kadang Zennya tidak disebut Zen Buddhisme, tapi disebut Zen Jepang. Nah itu gaya orang sana. Jadi agama Buddha yang masuk ke Jepang, yang sudah dapat pengaruh dari Taoisme dan Konfusianisme dari Cina. Itu asal-usulnya. Oke, ya kalau kalian nanti baca-baca di internet, nanti akan kelihatan bagaimana pengaruh Taoisme dan Konfusianisme sangat kuat. Bisa dibuka lagi ketika kita ngomong tentang tradisi timur di Cina. Oke, kita lihat lagi simbolnya ini, Enzu. Jadi kapanpun kalian kok lihat simbol ini, gambar lingkaran yang dibikin begitu saja, kayak orang iseng, ya kan? Itu simbolnya Zen. Segala sesuatu itu kosong. Jadi kosong itu ya tidak ada maknanya. Hanya kita aja yang bikin-bikin seolah-olah penting, seolah kamu pilah-pilah sendiri, ini penting, ini nggak penting, ini sip, ini nggak sip, ini enak, ini nggak enak. Itulah permainan kita di dunia. Hakikatnya kosong, nggak ada apa-apanya. Nama besar, kekayaan, apalagi yang kamu anggap penting. Pasangan cakep, apalagi enggak, semuanya kosong. Kamu punya pasangan cakep paling bertahan berapa tahun? Tidak ada 20 tahun, kecuali operasi plastik. Ya kan, operasi plastik pun nggak lama kan, nggak tahan lama. Kamu bawa keluar kena panas mesti leleh. Plastik, iya. Kok mau operasi plastik itu ya? Jadi segala sesuatu itu kosong. Tinggal kamu sebut, terus kamu pilih apa wis yang sangat penting. Bahkan beberapa minggu yang lalu Tuhan sekalipun ternyata selama ini bukan Tuhan yang sebenarnya, hanya konsepku tentang Tuhan. Bukan kita tawuran, ini mungkin bukan Islam yang benar yang kita tawurkan, hanya persepsi kita masing-masing tentang Islam. Yang satu gaya Sunni, yang satu gaya Syiah, dan tawuran berabad-abad. Yang diperebutkan kosong. Apa sih yang diperebutkan? Islam yang sejati, Islam yang benar, apa akeh-akehan jumlah pengikut, atau banyak-banyakan pengaruh? Kalau sudah pengikutnya banyak terus ngapain? Akhirnya juga kosong. Nama besar, popularitas. Memangnya enak kalian populer itu? Kamu nonton artis di TV-TV itu kan kepingin luar biasa kan, aku yang jadi artis ya, naik panggung semua orang teriak. Apa ya enak kayak gitu? Saya nggak jamin. Kamu sekarang masih bisa nongkrong, bisa ngangkring, bisa ngerokok pinggir jalan. Coba kamu jadi artis, nggak iso. Artis itu begitu nggak laku pasti miskin. Kenapa? Gaya hidup. Begitu dia tidak laku, tidak bisa kan dia mau nongkrong pinggir jalan, mau ngangkring tetap dengan gaya waktu dia jadi artis. Tapi ya modalnya sudah nggak kuat. Lagi-lagi kosong. Popularitas, kejayaan itu yang dilihat oleh Zen. Tidak, semua konflik di muka bumi ini yang diperebutkan sesuatu yang kosong. Semua yang bikin kamu puyeng, mulai kehilangan Facebook kah, mulai kah, ya kan, macam-macam tau puyengmu. Iki ngaji sudah mulai kiainya datang, iki jamaahnya kok baru sedikit, pusing lagi kan kamu. Apa-apa bikin kamu pusing, padahal itu semua kalau dicermati sampai ujungnya tidak ada apa-apanya, hanya kosong saja. Seandainya ngaji ini sukses luar biasa juga mau apa, tidak sukses luar biasa juga tidak apa-apa toh. Kan gitu.
Seandainya kamu lulus kumlot juga terus ngapain? Nggak lulus juga mau ngapain? Nah iya kan? Lulus tercepat 3,5 tahun misalnya, terus ya ngopo? Malah sumpah waktu wisuda disuruh maju lah, baca ini, baca itulah, repot. Ya kan? Yang lulus biasa-biasa malah enak, kesuwen nunggu ya keluar aja, selesai. Ya kan, malah enak, malah bebas, nggak ada ikatan macam-macam. Ensu, segala sesuatu itu kosong kok. Apa sih yang harus kamu perebutkan, kamu persaingkan, kamu kompetisikan dengan yang lain? Ternyata kamu sendiri sadar semua tidak bisa jadi parameter. Kekayaan banyak tidak ukuran bahagia, tidak punya uang juga tidak ukuran bahagia. Nggak bisa kamu bilang, harta kan nggak jaminan bahagia Pak. Iya, tidak punya harta juga tidak jaminan bahagia, apalagi. Jadi tidak semuanya kosong. Nama besar juga kosong. Gelarmu profesor, dokter, haji, kiai, sampai BMW, BMX, MSI, banyak kan, tapi yo buat apa terusan? Mati tidak ada yang dibawa. Ya kan? Di rumah juga misalnya kamu punya anak, anakmu juga nggak beda, kamu ada dokternya apa enggak, ada profesornya apa enggak. Bapakmu juga nggak kaget, Pak saya sudah dokter loh, dokter di opotole kan gitu. Yang ditanyakan mesti tetap, kowe sembahyang orang kan mesti gitu. Cek rajin ngaji orang, bapakmu kan mesti selalu gitu. Kamu capek-capek belajar filsafat, hermeneutika, eksistensialisme, ayo, buat apa di rumahmu juga tidak laku. Kamu diskusi sama bapak, ayo kita diskusi tentang eksistensialisme. Iya, arti boleh mesti gitu kan. Jadi, katanya Zen, apa sih semua itu kosong. Kamu teriak-teriak Allahu Akbar pakai serban, pakai jenggot, ya itu ya apa? Ya kan, yang mukuli juga kosong, yang dipukuli juga kosong. Emangnya habis ada peristiwa pemukulan itu terus misalnya maksiat hilang semua, apa ada apa kan? Enggak juga. Jadi kita capek-capek mengeluarkan tenaga sampai konflik, sampai tawuran, bakar-bakaran, yang diperebutkan sesuatu yang kosong. Coba kalian pikir pembakaran gereja yang kemarin di Aceh itu, kira-kira tujuannya apa? Manfaat yang didapat apa? Apakah kejayaan Islam misalnya yang bakar? Ataukah kepuasan psikis? Ataukah kemenangan politik? Atau apa? Jangan-jangan sudah capek-capek bakar, nggak dapat apa-apa, hasilnya cuma penjara. Itu yang kata Zen kosong. Jangan sampai melakukan sesuatu, sebenarnya sesuatu itu kosong, kita belain mati-matian. Itu simbol paling utama, Enzo. Jadi kalau kamu bingung mau nempel apa di kamarmu, nyari aja cat sisa-sisa itu, kamu buletin di kamar besar. Kalau ada temanmu tanya, ini filosofinya tinggi. Jadi sekedar, iya kan, loh, maknanya dalam, jangan salah kan gitu. Oke. Terus Zen itu agak susah sebenarnya diceramahkan, apalagi ngajikan. Yang pertama, kenapa? Karena Zen itu harus eksperiensial, harus dialami, dijalankan. Tidak ada gunanya kamu ceramah, belajar kursus Zen, tapi kalau nggak dijalankan, pengetahuan tentang Zen itu tidak ada gunanya. Harus laku. Tidak sekedar ilmu, tapi ngelmu kalau orang Jawa. Terus kenapa sih tidak harus diceramahkan? Karena dia beyond words. Kata-kata nggak akan bisa menjelaskan. Persis kayak para sufi yang sedang ekstase, kalau dipaksakan dijelaskan tidak karu-karuan. Dinikmati aja nikmatnya, indahnya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kenapa? Karena dia eksperiensial. Pengalaman itu enak nggak enak bisa dirasakan. Kalau dijelaskan biasanya mereduksi yang sejatinya.
Misalnya teh ini, kalau saya coba menjelaskan enaknya teh ini, nggak akan bisa. Oke, nanti kamu nulis di Facebook, ustadznya minum tangan kiri. Ya, anak-anak tahu saya tega orang-orang itu cek usile gitu loh, orang minum. Sak ngarepku tau ngaku sing ngombe. Oke. Jadi banyak tuh yang gitu di Facebook. Saya minum teh itu tadi, seandainya tak gini loh, teh ini manis. Manisnya itu seperti apa ya? Susah, nggak bisa kamu menjelaskan. Manisnya itu nggak bisa. Iya ya, beyond words. Dia melampaui kata-kata. Rasakan aja, jalani aja. Bahkan beyond logical thinking. Nggak bisa kamu mikir serius, akalmu tumpul kalau sudah menjelaskan Zen. Dimensinya dimensi eksperensial. Indahnya punya pacar, tidak enaknya punya selingkuhan, itu hanya bisa dijelaskan, bisa dipahami yang pernah ngalami. Yang enggak bisa. Kamu enggak bisa bilang pacaran itu enggak enak, Pak, bikin hidup enggak tenang, mikir terus. Kamu punya pacar enggak? Enggak punya, Pak. Enggak iso. Penjelasanmu enggak valid. Kenapa? Kamu enggak ngalami langsung. Eksperiensial, harus kamu alami. Kalau enggak usah ngomong. Yang kamu jelaskan, wong yang ngalami aja menjelaskan, bingung dia jelaskannya gimana. Apalagi enggak ngalami. Wong yang ngalami pacaran, pacaran itu ganggu enggak, Mas? Gimana ya? Ganggu sih ganggu, tapi kan mesti gitu dia. Kecuali sudah putus. Kalau sudah putus, dia mau yang jelek-jelek aja. Tapi yang jelas dia ngalami. Dan puncaknya Zen itu kasyaf, enlightenment, tajalli. Kalau bahasa Jepangnya satori. Ya, iyalah, istilahnya bangsane Naruto, Sasuke dan kawan-kawan. Tapi dia satori. Ya, minggu depan kita ngomong samurai. Tapi satori itu artinya pencerahan, tajalli, bebas dari penjara pemikiran, penjara rasa, penjara egoisme. Pengalaman yang jernih, yang otentik, itu satori. Jadi diawali dari laku yang ujungnya adalah pencerahan. Pencerahan itu kalau di Zen semacam pemahaman tentang hakikat hidup. Kalau bahasanya orang Jawa sudah ngerti sangkan paraning dumadi. Awal dan akhir sudah bisa menjawab pertanyaan mengapa saya hidup dan mau kemana saya ini. Itu berarti sudah tercerahkan. Tapi tidak sekedar dihafalkan teorinya, dia ngalami langsung, eksperiensial. Kalian mungkin tak tanya kenapa kamu hidup, bisa jawab. Tapi kan jawabannya hafalan. Dari kitab-kitab fikih, dari kitab-kitab tasawuf. Kalau sekedar hafalan anak SD bisa. Tapi ini awalnya harus disadari, dijalankan, dan mengalami puncak satori. Nah, itu Zen. Jadi ada cerita ketika Bodhidharma ingin menyeleksi murid-muridnya yang terbaik. Di antara muridnya nanti ada namanya Huike. Huike ini mantan panglima perang. Dia ingin masuk jadi Buddha, awalnya dicuekin oleh Bodhidharma. Dia sampai nunggu di depan kuil itu sampai panas-panasan berhari-hari. Tapi dilirik aja enggak sama Bodhidharma. Sampai kemudian beberapa hari kemudian baru Bodhidharma lewat, terus dia bilang, saya sungguh-sungguh lo ingin jadi Buddha. Terus Bodhidharma bilang, buktinya apa?
Dia ngambil pisaunya, terus tangan kirinya dia potong sendiri. Ini buktinya kesungguhan saya. Gimana? Sungguh-sungguh itu saya? Bodi Dharma cuma senyum. Ya lumayan lah. Iya, serius. Ini bukan bahasaku. Memang di bukunya bilangnya gitu. Ya lumayan, tidak apa-apa. Dan dia jadi murid yang paling dekat nanti sama Bodhidharma. Satu ketika ada ujian, murid-muridnya ditanyai satu-satu. Jadi biasa kan waktu ujian itu semua pamer pemahamannya masing-masing. Apa sih Buddha itu? Jawab panjang. Satu lagi, apa sih Buddha itu? Jawab, apa sih Buddha? Begitu sampai Hoke, apa sih Buddha itu? Terus dia diam, terus menunduk dan diam saja, nggak ngomong apa-apa. Katanya berdiri, ini nanti sebenarnya muridku yang paling baik, yang bisa meneruskan ajaranku. Ya, cuma ya nggak bisa kamu tiru triknya. Nanti dosennya ujian lesan, kamu diem aja Pak. Saya niru Huike Pak. Saya paham lewat pengalaman, tidak lewat kata-kata. Sama kayak muridnya Sunan Bonang yang nanti dijadiin murid dulu Sunan Kalijogo itu, Syekh Jangkung. Waktu semua santri yang lain diuji bacaan syahadatnya, Syekh Jangkung tidak membaca syahadat. Dia keluar dari masjid, naik pohon kelapa paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah. Dan waktu bilang, loh kamu itu disuruh syahadat sampai segitunya. Loh, saya yang syahadat nggak cuma mulut saya, hidup saya juga syahadat ini. Oh, itu kan keyakinan yang serius. Sekarang kan banyak orang yang percayanya nggak serius. Saya nggak tahu kalian masuk yang serius apa enggak. Kayak ceritanya, saya ingat waktu panas-panas gini ada cerita Mullah Nasruddin itu, Nasruddin Hoja. Dia kan ulama besar. Satu ketika banyak orang banyak ke dia, Mullah, ini kemaraunya kok agak panjang ya, Mbok sampean mendoakan kita biar hujannya turun. Mulanya, enggak usah lah kalian berdoa sendiri. Ya nanti kita berdoa bareng-bareng sama jenengan. Enggak, saya enggak akan berdoa. Kalian imannya setengah-setengah. Kita percaya kok. Kamu percaya bahwa Allah pasti menurunkan hujan? Iya, saya berdoa, saya percaya Allah pasti mengabulkan doanya. Bohong. Kalau kamu percaya, mestinya kamu kesini bawa payung, no. Buktinya kamu tidak ada yang bawa payung. Berarti keyakinanmu nggak full, nggak 100%. Kamu masih ragu-ragu doamu diterima apa enggak. Kalau kamu yakin Allah mengabulkan doamu, mestinya kamu kesini bawa payung. Ternyata nggak ada yang bawa payung, berarti setengah-setengah. Nah itu silahkan kamu tafsirkan sendiri. Dalam banyak hal kamu masih setengah-setengah kok. Kamu nggak berani kan berdoa, ya Allah, meskipun saya nyampe semester 13 semoga cum laude. Nggak berani kan kamu. Padahal kalau kamu yakin ya mungkin saja. Kenapa enggak? Tapi kamu ragu-ragu kan sama Allah. Apa ya bisa Pak? Karena kamu sendiri gitu ya. Gimana doamu bisa mantep? Ya Allah, saya meskipun kalau berkaca takut sendiri, tapi semoga nanti pasanganku sip misalnya. Tapi kan kamu, apa ya bisa, apa ada yang mau, ya kan kamu gitu. Ya wis lah, keyakinanmu selevel itu ya dapatnya selevel itu. Karena Allah sendiri bilang, ana inda dzanni abdi. Kalau kamu nganggap aku bisanya setengah, ya setengah nanti hasilnya. Oke, itu Zen. Terus kita lihat satu-satu ya. Ada beberapa ajaran utamanya Zen. Inti ajaran Zen, yang paling inti sebenarnya ritualnya adalah meditasi dan mencari diri. Jadi hidup ini harus ada fase kalian mencari dirimu. Kenapa? Praktek hidup kita dari bangun sampai mau tidur itu sering bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Harusnya kalau kalian mau, cobalah bangun tidur atau syukur-syukur mau tidur, tenangkan dirimu sebentar, ambil nafas dalam ritme yang agak pelan dan panjang. Ada pengaruhnya ambil nafas itu.
Kalau nggak percaya coba sekarang ambil nafas, jangan secepat sekarang. Nggak harus dihitung berapa kali, 8 kali, tapi ritmenya agak dipanjangin aja. Itu pikiran lebih tenang. Sambil kamu mikir seharian ini ngapain aja sih. Pasti kalian akan ketemu beberapa hal yang aku kok gitu sih. Mungkin tadi libur, seharian ngapain aja ya aku libur. Bangun habis sholat subuh tidur lagi. Bangun jam 10. Aku kok gitu ya. Waktuku habis banyak hanya untuk tidur. Terus makan. Habis makan main laptop sampai zuhur. Itu pun paling buka WA, buka Facebook, buka yang pasti akan banyak yang kelihatan. Ternyata banyak yang sia-sia nih waktuku. Itu manfaatnya meditasi. Itu yang simple. Yang intens mencari diri ke dalam, memahami dirimu sendiri. Apa watakmu, apa hakikat kedirianmu. Itu pencarian diri. Apa yang selama ini membungkusmu, apa yang gak seharusnya mencengkram kamu tapi sekarang mencengkrammu. Apa saja yang jadi tempatmu bergantung. Siapa saja idola-idolamu yang jadi kiblatmu sehingga pikiranmu jadi kayak gini sekarang. Itu mencari diri, meditasi. Makanya yang sangat dianjurkan oleh Zen itu meditasi. Ya karena kita Muslim, ada banyak momen yang diberikan oleh Allah untuk melakukan semacam meditasi. Paling tidak sehari 5 kali sholat wajib. Ya kan, itu kan dalam tanda petik semacam meditasi. Dan itu pun ditunggu langsung oleh Allah. Meskipun pikiranmu entah kemana, sholatnya juga kayak gimana, nggak tahu. Padahal itulah momen. Ya kan, momen berapa kali Allahu Akbar dalam satu sholat. Itu kan momen harusnya kamu ngerti Allahu Akbar itu kan ekspresi. Ternyata aku itu sangat kecil, sangat lemah. Allah yang maha besar. Tiap hari kamu berdoa, tiap hari kamu sholat, tiap hari kamu zikir. Itu harus ada momen. Itu kan semua media yang diberikan oleh Allah untuk menemukan dirimu sendiri. Jangan cuma di bibir. Eman-eman. Kalau cuma di bibir jangan-jangan. Ada cerita Zen juga. Jadi ada seorang perempuan yang pokoknya tiap hari saya harus baca namanya Buddha sekian ratus kali. Dan itu bertahun-tahun dia lakukan itu. Terus dikerjain. Ada tetangganya yang ngerjain. Waktu dia asik-asiknya baca namanya Buddha, nama Buddha, Amita Buddha, pokoknya terus gitu. Temennya bilang, namanya Nana Yuen. Nana Yuen. Nana dia, wah itu godaan dari luar, nggak perlu, wiritan terus. Terus, Nana Yuen, terus dipanggil, ini juga bertahan. Lama-lama nggak tahan, dia marah. Wih, ngapain sih manggilin namaku terus? Aku sedang wiritan nih, gitu. Enggak, saya cuma nguji aja. Kamu tak panggil namamu beberapa kali aja sudah marah. Apalagi Buddha tiap hari kamu sebut. Wah, dia jengkel luar biasa itu. Nah, ya tafsirkan sendiri. Ya kan? Lo jangankan yang gitu. Mbok kamu sama pacarmu aja. Misalnya kamu manggilnya apa? Siang. Yang mesti ya. Ya, lagi. Iya. Yang 5 kali aja kamu dipentung mesti. Karepnya apa dong mesti gitu. Iya, itu yang terjadi kalau kamu wiritan hanya di bibir. Gusti Allah juengkel mesti. Karepnya apa pecah gitu, bolan-bolan ini jelas. Tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Mesti itu ya sudah dikasih jalan yang lurus. Medianya banyak, masih minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ya tak kasih. Minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah jengkel ditutup kowe. Ini minta tiap hari dikasih, minta dikasih lagi, yo nggak dipakai, minta dikasih nggak dipakai, belum dipakai minta lagi, belum dipakai minta lagi. Karakter pencarian diri. Jadilah orang yang sisihkanlah waktumu barang sebentar untuk memahami dirimu. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalau kehilangan dirimu sendiri susah. Dalam banyak hal mungkin kamu selalu punya kiblat.
Model rambut Pak, Korea sekarang. Model baju, Jerman. Model sepatu, nggak ada yang dirimu sendiri. Semuanya kamu nyari benchmark. Laptop, merek HP, merek arloji, semua nggak ada yang dirimu. Janjane kamu suka dangdut, begitu masuk kota, masuk Jogja, temenmu rock semua, nggak enak kalau rock. Kamu seneng-seneng kan, meskipun nggak seneng dengerin lagu rock, padahal jiwamu jiwa dangdut. Ya kan? Ya. Padahal kamu tiap hari dengerin Oma Irama, sayang luar biasa pada Oma Irama, tapi waktu Oma Irama bikin partai banyak orang yang ngeritik, kamu ikut-ikutan ngeritik. Padahal janjane kamu seneng sama Oma Irama. Banyak kan yang kayak gitu, berarti kamu bukan dirimu lagi. Dalam banyak hal kamu menipu dirimu. Maka Zen menginspirasi kita untuk, jangan salah, ritual paling penting itu meditasi, pencarian diri. Kamu punya sholat, kamu punya tahajud, kamu punya tafakur, kita punya muhasabah, masih banyak lagi, mukorobah, murokobah yang dalam sufi itu semua media untuk pencarian diri. Jadi yang pertama, hiduplah meditatif. Hidup meditatif itu berarti selalu refleksi. Apa-apa dipikir dulu, dengarkan hati nuranimu dulu. Itu pencarian diri antara lain. Terus yang kedua, kayak tadi, jalanilah langsung. Ilmu yang ada di kepalamu sudah sangat banyak, referensimu sudah sangat banyak. Kapan dilakukan? Kamu tiap hari posting di WA, posting di Facebook, semua kata-kata mutiara masuk semua. Bagus yang kamu posting, tapi kalau nggak kamu jalani, kamu alami langsung, buat apa? Katanya Zen, yang penting jalani. Mending ilmumu sedikit tapi dijalankan. Makanya minggu lalu kan ada teori orang Jepang nggak suka mubadir, termasuk ilmu. Kalau bahasa Arab, yang di pepatah itu seperti pohon yang tanpa buah, mubadir. Ya kan, ngaji filsafat ini sudah pertemuan ke berapa ya? Mungkin sudah 90-an lebih. Mungkin kamu sudah dapat banyak, bahkan mungkin sudah lupa lebih banyak. Ya. Tapi ya tunggu apa sih gunanya saya ngomong tiap malam Kamis di sini, kan gitu. Apa ya, daripada iseng-iseng malam-malam ngapain Pak, TV juga sinetron semua, ganteng-ganteng serigala, apalagi kan gitu dok acara nih. Saya enggak mau Pak, saya enggak ganteng misalnya. Jadi kenapa kok tak suka sinetron? Sinetronnya bikin tersinggung Pak, karena isinya yang cakep-cakep semua, yang jelek tak laku. Jadi wawasanmu apapun, kalau kamu tahu itu kebaikan, jalankan deh. Ilmu itu tidak cukup hanya untuk tahu, tapi harus plus laku. Itulah nanti yang kalau dalam istilahnya teman-teman pesantren, yang melahirkan berkah. Pesantren-pesantren salaf itu kurikulumnya mulai tahun 40-an sampai sekarang mungkin tetap Riyadhus Shalihin, Jurumiyah, Takrib, itu aja toh, dibolan baleni. Tapi dijalankan dan ada berkah di sana. Ada pengalaman langsung. Bandingkan dengan di kampus, mata kuliah itu mulai Pancasila sampai filsafat ilmu, filsafat bahasa masuk semua. Tapi tidak eksperiensial. Cukup dihafalkan untuk ujian, setelah ujian selesai. Itu yang bikin ilmumu tidak berkah. Pak, Pancasila nyari berkah gimana? Loh, yo Pancasila itu kode etik ya. Ada moralitas di situ. Ngapain kamu capek-capek belajar kalau nggak dijalankan?
Dan banyak lagi, tidak ada mata kuliah yang tidak ada dimensi praksisnya. Maka katanya Zen, yuk dialami langsung. Bolak-balik belajar tentang sufi. Pak, saya seneng dengan tasawuf itu, Pak. Baca cerita para wali itu sip, Pak. Tapi Riyadhah tidak kuat, Pak, saya. Ya ngapain kamu belajar tasawuf? Wiritan lama-lama itu pusing saya, Pak, tidak kuat. Tahajud apa lagi, Pak? Ayo, buat apa terusan ilmu, wawasan kesufianmu? Atau nunggu tua besok? Ayo, mungkin kalau tua, Pak, ya percayalah, tidak akan nemu kamu waktu. Justru longgarnya sekarang. Kalau nggak percaya, rasakan sendiri besok. Ya, harus kamu mulai sekarang kalau memang tertarik dengan dunia itu. Jadi, teori kedua, alami langsung. Jangan ditunggu-tunggu. Yang ketiga, menegaskan lagi, lakukan. Gak usah terlalu banyak debat, diskusi. Kalau memang itu baik, lakukan aja. Peduli amat, banyak kritik, banyak orang nantang debat, banyak orang nuduh itu bid'ah, banyak orang nganggap itu menyeleweng. Biarlah yang diskusi-diskusi. Kalau kamu anggap baik, lakukan. Kesulitan didiskusikan buat apa? Wong itu agama, spiritualitas itu tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Dan kualitas hidup gak akan naik dengan kamu diskusikan tiap hari. Jadi itu ada puisi dari tokoh Zen. Zen itu bukan pemikiran, ia adalah laku. Sebuah laku hidup. Kalau pemikiran akan melahirkan konsep, tapi laku membebaskan diri dari konsep. Kalau kamu debat mungkin lahir teori, tapi kalau kamu jalankan, kamu akan ngerti yang sejati. Dan teori gak ada artinya lagi buatmu. Yang kamu sudah ngerti sendiri. Ngapain bersandar pada teori? Pemikiran menyibukkan pikiran. Laku mengistirahatkan pikiran. Tidak perlu capek-capek kamu mikir. Pemikiran itu mengikat, kalau laku membebaskan. Zen itu zazen. Zazen itu duduk diam, punggungnya lurus, buka mata hati, masuklah ke dalam diri, meditasi. Jadi intinya di situ. Duduklah yang tegak. Duduk tegak itu penting. Nggak sembarangan orang duduknya tak lihat di sini semua nggak ada. Kayak saya juga nggak bisa. Saya nggak tahu, memang dari sananya agak membungkuk dikit. Tapi latihan duduk yang tegak. Secara kesehatan juga penting. Ya kalau kamu nanti duduk tasyahud, kakinya yang miring tapi punggungnya usahakan tegak. Sholat juga punggungnya yang tegak. Itu nanti manfaatnya banyak. Terus yaitu kalau mau introspeksi ke dalam, buka mata hati, masuklah ke dalam dirimu. Melihatnya jangan keluar. Sumber semua konflik hari ini, setiap orang melihat keluar, mencari, bahkan gak cuma melihat keluar, mencari salahnya yang di luar dirinya. Ada apapun yang dikambing hitamkan yang di luar dirinya. Masuk kelas telat, yang disalahkan bisnya. Bisnya Pak, macet Pak. Hubungannya apa loh? Kalau nggak bikin macet ya tadi berangkat lebih pagi. Selalu yang disalahkan yang di luar dirinya. Jelas-jelas diputus pacarnya, tapi itu bodoh Pak ceweknya Pak. Masa sing disalahkan wong liya. Ya, padahal dia sendiri yang ceweknya sudah bosan, malah dia nggak ngerti. Coba aja, besok mesti nyesel dia Pak. Iyalah. Nggak pernah dirimu sendiri yang salah, selalu orang lain. Nah itu kenapa perjalananmu selalu keluar, nggak pernah perjalanan ke dalam. Jadi sekali-sekali kalau bikin study tour ke dalam diri kita masing-masing. Nggak harus kemana, tapi ke dalam. Jadi kita rancang, misalnya Masjid Sudirman merancang acara untuk kita rekreasi bersama. Kemana? Ke dalam diri masing-masing. Nah itu manfaatnya lebih besar
daripada habis uang banyak kembali. Oke, jadi lakukan ya. Yang rajin baca, rajin belajar, rajin nambah wawasan, tekun, itu step pertama. Nggak ada gunanya kalau nggak ada step selanjutnya. Laku. Katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakone kanthi laku. Kemuliaan dirimu dari ilmu ketika ada dimensi laku. Meskipun Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu tanpa laku itu disebut kasajar bila samar, seperti himar yang bawa kitab. Ya kan? Kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang bawa kitab. Tiap hari kalau kamu diskusi, kitabnya keluar semua. Menurut Gus Dur, menurut Nurholis Majid, menurut buku-buku ini. Kamu sendiri pendapatnya gimana? Ya, ikut mereka aja Pak. Oh ya, berdoa. Jadi, sama salil himari ya milu asfar. Footnote-nya dari halaman awal sampai halaman akhir. Isinya ngutip kabeh. Dia sendiri gak punya pemikiran. Ya, jadi tidak ada laku. Jadi laku harus ada sebagai kelanjutan dari pemikiran. Kalau sudah laku, konsep teori pemikiran jadi gak penting lagi. Oke, terus ini step selanjutnya, namanya kesadaran hisiryu, menjadi sederhana. Jadi kebiasaannya pikiran itu membuat hidup yang sederhana jadi ruwet. Maka Zen menganjurkan kebalikannya, kesadaran hisiryu. Sadarilah bahwa hidup itu simpel kok. Allah ngasih alam semesta ini untukmu dengan misi tertentu. Tidak mungkin nyusah-nyusahin kamu. Gampang. Ya kamu sendiri aja yang bikin rumit, bikin ruwet, bikin konsep macam-macam, bikin kategori macam-macam sehingga jadi jelimet. Yang bikin kategori-kategori kan kita. Ya kayak gini namanya Sunni, yang sana namanya Syiah. Ini setengah-setengah, Sunni Syiah, Susi. Yang sana iya. Ya kan, itu kan kita yang bikin-bikin. Jadi rumit begitu. Ini NU, ini Muhammadiyah. Yang itu tidak jelas NU apa Muhammadiyah, itu apalah namanya, tapi itu tidak konsisten, tidak, dia anarkis. Oh yang sana, pokoknya kamu sendiri yang bikin rumit hidup ini. Kesadaran hisiryu, enggak, hidup itu sederhana kok. Semuanya itu biasa, bisa dinalar normal-normal saja. Kamu jadi NU ya karena nenek moyangmu NU kan gitu aja. Yang Muhammadiyah kebanyakan juga gitu. Atau kok semula NU pindah Muhammadiyah? Oh ya karena teman-temannya banyak Muhammadiyahnya kemarin. Biasa aja. Loh kok banyak orang Syiah? Lah iyalah dia hidup di Iran, mazhabnya Syiah di sana, makanya dia Syiah. Sama kayak kamu hidup di Indonesia, orang Sunni, makanya mazhabnya Sunni. Simple. Yang bikin ruwet kamu sendiri. Bikin jadi puyeng. Saya pernah ada teman yang suka sekali, ada yang dari Pakistan yang dapat Nobel itu, Abdul Salam itu. Wah dia, ini salah satu contoh bahwa Islam itu tidak kalah sama Barat, ada yang dapat Nobel. Tapi begitu dia tahu ternyata Abdul Salam itu Ahmadiyah, ayo puyeng dia mulai. Waduh kok Ahmadiyah ya. Padahal katanya Ahmadiyah itu bukan Islam. Lah ini orang Islam nggak pernah dapat Nobel, satu-satunya dapat Nobel kok ya Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah dianggap tidak Islam, berarti Islam sama sekali tidak punya tokoh Nobel. Puyeng dia sendiri yang bikin kategori-kategori itu kan. Semula ya dia sudah bangga, malah sekarang begitu ngerti Ahmadiyah, sumpek lagi dia. Itu yang terjadi. Pikiranmu sendiri yang bikin rumit. Ngaji kayak gini, ngaji filsafat misalnya,
Jadi di jalan ya biasa aja kan, cerita tokoh-tokoh filsafat, pikiran-pikiran filsafat. Yang bikin rumit kan kita atau yang lain yang nggak ngerti kan. Filsafat itu kan sesat kan, ateis kan, anti Tuhan kan. Ya puyeng sendiri kamu akhirnya. Betul. Jadi kesadaran hisiryu, hidup ini biasa kok. Ya banyak orang yang nganggap yang biasa ini luar biasa. Terus dikasih konsep-konsep, dikasih teori-teori, jadinya ruwet, tidak karu-karuan. Apa hubungannya Jawa sama nasionalisme Indonesia sama agama Islam? Tapi yang lagi kan, Islam pun ya Islam yang mana? Islam yang NU yang Muhammadiyah, NU yang mana? NU yang Gus Dur atau NU yang Muhaimin, WKB? Gus Dur yang versi mana? Gus Dur yang itu urusan ini, kamu sendiri yang bikin ruwet sih. Sebenarnya simpel dan biasa kok. Realitas sekeliling kita itu biasa, tidak perlu dibikin rumit. Begitu kamu bikin rumit, yang bingung kamu sendiri, yang rusak juga pikiranmu sendiri, yang berubah juga perilakumu sendiri. Kan sering kamu bikin kategori yang nabrak kamu sendiri. Kita umat Islam harus ikut sunnah Rasul. Rasul pakai jubah, Rasul pakai jenggot. Rasul makannya 3 jari. Terus makan bubur ayam, bikin teori lagi. Oh, yang diikuti jangan yang fisik-fisik, yang diikuti yang aspek perilaku. Rasul, lah istrinya 9. Oh, itu khusus untuk Rasul, kita enggak. Kalau puyeng nggak mau bikin teori suwi, begitu ketemu fakta baru bikin teori baru, ketemu fakta baru bikin teori baru. Semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Oh, susah lagi kan, nanti ada apa lagi? Oh, bukan itu. Nabi pakai celana dalam enggak? Enggak, mestinya belum ada. Oh, berarti yang pakai celana dalam bid'ah loh itu. Bukan itu maksudnya. Teorinya ganti lagi, terus ganti lagi. Ya kamu sendiri sih yang bikin capek. Pikiranmu ruwet, gak karu-karuan. Ya kan? Mana yang bid'ah? Nanti bingung ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang enggak ada bid'ah dolalah, yang hasanah. Pokoknya bid'ah ya bid'ah. Nanti ya kan? Coba lihat persilangan konflik itu. Gak jelas. Bikin teori sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya gegeran sendiri. Itu yang terjadi. Kamu memahami hidup terlalu rumit, dijalani aja sederhana. Orang Islam yakin Islam benar, ya wajar wong dia orang Islam. Yang NU yakin NU benar, ya wajar dia NU. Masa NU disuruh yakin Muhammadiyah benar, ya tidak pantas. Ya kan? Syiah itu sesat bagi saya. Ya iya wajar, kamu Sunni memang. Ya kalau nggak mau anggap sesat, nanti kamu masuk Syiah. Makanya kamu anggap sesat karena kamu Sunni. Kan simpel, tidak apa-apa. Kamu jangan melotot-melotot kalau menganggap Syiah sesat. Saya juga menganggap sesat, loh kita sama-sama Sunni. Biasa aja, simpel. Nggak usah pakai marah-marah. Ya kan, tidak apa-apa kamu anggap sesat, itu tidak apa-apa. Kamu anggap Ahmadiyah sesat, itu ya monggo, urusanmu. Cuma ya kalau sudah ngamplengi orang, ya urusannya kan lain. Kalau kamu mukul orang, yang lain sakit, terus dibalas, ya jangan marah. Nanti terus internasional turun gara-gara kamu mukuli, ya jangan komplain. Salahmu dewe kemarin mukul-mukul, kan gitu. Sebenarnya simpel katanya Zen. Kamu sendiri yang bikin rumit hidupmu. Gak usah dipikir terlalu dalam. Pak, sampai umur segini kok saya gak dapat pacar. Biasa. Iya kan? Iya. Kamu kan langsung bisa introspeksi ya. Gak harus ada ya. Ya kan? Saya kok gak lulus-lulus sih Pak. Ayo kamu ngerti sendiri lah jawabannya. Mau nyari jawaban apa lagi sih? Wis ngerti jadi kamu itu jawabannya. Ngapain dipikir dalam-dalam? Segalanya ada sebab akibatnya. Kan gitu. Kok saya gak banyak disukai orang Pak? Coba dicek introspeksi, kira-kira apa yang bikin gak disukai orang. Pasti ketemu kok. Kamu sudah ngerti. Gak perlu berteori macam-macam. Gak kayak teori psikologi Sigmund Freud macam-macam. Gak. Iya. Jadi wis jelas jawabannya. Kamu ngerti sendiri. Jadi
kesadaran hisiriu. Jangan dibikin rumit. Kesadaran sederhana, segalanya sederhana. Terus yang ketiga, ini kelanjutannya hisiriu, jalan tengah. Kecenderunganmu bikin rumit, bikin ruwet, itu biasanya menggiring kamu pada ekstrim. Kalau sudah ekstrim, gak natural lagi, gak sunatullah lagi. Bahwa orang itu harus konsisten terhadap keimanannya, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi radikal, fundamentalis, apalagi teroris, sudah nggak iya lagi, nggak natural lagi. Bahwa setiap orang bebas menganalisis, bebas berpikir, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi liberal yang nggak ada batas sama sekali, jadi nggak natural. Karena justru kebebasan itu ada ketika orang sadar akan batasnya sendiri. Jadi jangan ekstrim. Jalan tengah itu bukan berarti kok antara panas dan dingin terus hangat, tapi tidak ekstrim. Ambil yang wajar-wajar saja, akan lebih nyaman untuk hidupmu. Ketika kamu keluar dari yang wajar-wajar, jadinya tidak wajar, biasa-biasa saja. Tidak harus dipikir terlalu dalam, nggak harus ngambil posisi yang aneh sehingga harus kamu pertahankan mati-matian. Akhirnya jadi ekstrim. Bahwa orang Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi kan ketika salah posisi dan kamu pertahankan mati-matian, akhirnya jadi ekstrim. Karena konsekuensi itu, tadi kan saya sudah ngomong Quran dan Sunnah. Sunnahnya bilang gini, ya berarti saya harus gini. Lama-lama bisa ekstrim ini. Kamu gak lentur. Yang liberal juga begitu, bahwa orang bebas berpikir, iya. Tapi ketika kamu memaksa dirimu untuk bebas, posisimu sama dengan orang yang memaksa dirinya untuk konsisten. Problemnya bukan di bebas dan konsisten, tapi memaksa diri. Ketika ada pemaksaan berarti sudah nggak natural, nggak alami, sudah ekstrim. Ngaji ini penting. Tapi kalau sekali waktu kamu nggak bisa masuk, ya tidak apa-apa. Wong manusia itu wajar kok, kadang-kadang ada halangan. Tapi kalau ada halangan kamu memaksa dirimu untuk masuk, itu baru nggak wajar. Nanti akan ada akibatnya pasti. Kamu capek luar biasa, tapi wah harus berangkat ini, harus berangkat. Ngaji itu penting. Kamu maksa di sini, hasilnya kan mungkin tidak maksimal. Balik nyampe sini kamu balik-balik, wah menguap, wah terus turu. Ya kan? Lu salahmu dewe memaksa diri. Coba tadi di kamar tidur, malah enak. Begitu kamu maksa di sini, bolak-balik ngantuk, teklak-tekluk, nggak enak sama teman kanan, teman kiri. Akhirnya ya salahmu sendiri maksain. Nggak ada yang maksain kok. Ya kan? Jalan tengah deh, biasa-biasa aja lah. Yang moderat aja itu katanya Zen. Oke, terus ini yang agak khas, musotoku. Iya, berhenti mengejar. Ya kan? Lakukan apa yang harus dilakukan, jangan dilakukan apa yang nggak usah dilakukan, yang normal-normal saja, dan nggak usah ngitung hasilnya, nggak usah memancang pamrih apapun. Jalani aja, manfaat akan jalan sendiri. Belajarlah sebaik-baiknya, nggak usah mikir besok dapat apa enggak. Jalan aja. Kamu hanya dituntut untuk belajar. Hasil di luar kuasamu. Kamu dituntut untuk ngaji. Dapatnya apa di luar kuasamu. Kalau sudah dharmamu, ya belajarlah. Tidak harus mikir hasilnya. Dharma seorang siswa, mahasiswa, ya belajar. Lakukanlah. Kalau nggak kamu lakukan, nggak ada yang mewakili kamu.
dharmanya petani, ya bertani, kerja di sawah. Kalau enggak ada yang mewakili. Jalankan aja. Bahwa nanti kok panennya gagal, bahwa nanti kok tetap enggak paham-paham, nilainya jelek, itu urusan lain. Nanti realitas punya logika sendiri. Jalani saja, tanpa harus mengejar-ngejar sesuatu. Kamu suka sama lawan jenis, tembak aja. Urusan diterima apa enggak, urusan belakang. Ya kan harus gitu. Lah ngapain kamu mikir terus-terusan? Enaknya piye kesuwen. Segera ditembak, kalau ditolak ganti yang lain, kan gitu. Simpel kan? Kamu kesuwen mikirin, tak nyari teori macam-macam, nyari strategi macam-macam. Sebenarnya urusannya sederhana. Tinggal kamu tanya, mau nggak sama aku? Nggak mau, ya sudah. Nah iya kan, nggak mau ya sudah. Masa mau dipaksakan? Nggak natural, nggak enak. Meskipun kamu ke dukun berapapun ya nggak enak. Jadi kamu wiridan kayak apapun itu suwen, itu tanya aja mau apa enggak. Jadi musuh tuku, berhenti mengejar-ngejar, nggak ada gunanya. Lakukan dharmamu, kan gitu. Dharma seorang pelajar, dharma seorang muslim, dharma seorang anak, dharma seorang kakak atau adik, dharma seorang cucu. Pahami dan lakukan. Gak usah mengharap mikir balasan macam-macam. Kenapa sholat? Ya karena saya muslim. Kenapa tahajud? Ya karena muslim aja. Gak usah mikir macam-macam. Manfaat datang sendiri kok. Kalau kamu kerja keras, uang akan datang sendiri. Semakin serius kamu kerja, logikanya akan datang semakin banyak. Gak usah mikir logis. Nah, secara kalkulasi gak nyampe, Wanda. Kalau main matematika mungkin orang-orang pedalaman yang cuma nyari kayu, dia hidupnya susah. Petani-petani hidupnya susah. Tapi enggak kok. Bapak, kakek, nenek, pak demo yang petani, buktinya bisa nyampe bikin kamu kuliah. Itu kan tidak matematis. Mereka cuma menjalankan dharmanya, ngedek ke anak, nyekolah ke anak, dan kerja serius sesuai bidangnya masing-masing. Itu dharma. Tanpa harus ngitung matematika. Kok wayahe bayar, kok entek, ya utang. Utang nanti dibayar sak kuate, kan gitu aja. Oh dipikir dalam-dalam, piye yo ora enek duit sumber, ya piye meneh wong ndak ada, ya utang. Nggak diutangi, ya nyari yang lain yang mau ngutangi. Simple. Banyak hal yang simple kita sendiri bikin rumit. Sama, pancangan target itu kan yang bikin rumit. Pokoknya saya harus nikah umur 27 maksimal. Nah, iya kalau laku. Iya. Kalau enggak laku apa mau 27, enggak usah dipanjang lah. Begitu ada yang mau, ayolah. Ya dirancang-rancang, mau gimana lagi. Iya, terus enggak usah dipadok. Sampai sekarang enggak dapat pacar, merancang kayaknya 27, 28. Dari mana jalannya? Dijalani aja. Oke. Terus intisari ajaran Zen. Saya ingat ada kisah Zen. Ada guru Zen namanya Huineng. Ini orangnya nyantai nyampol. Jadi satu ketika dia terkenal jadi guru besarnya Zen. Satu ketika di desanya ada anak perempuan yang hamil, tidak ketahuan bapaknya. Saking sumpengnya anak perempuan ini ditanya bapaknya, siapa sih yang menghamili kamu? Ngawur aja dia menyebut itu si Huineng itu. Nah, orang sekampung datangi dia, Huineng, berani-beraninya kamu menghamili anakku. Karena kamu berani menghamili anakku, besok kalau ini melahirkan, kamu yang harus merawat anaknya. Tapi anakku nggak boleh dinikahi. Kok enak kamu? Huineng ya, loh, memang harus begitu. Iya. Ya sudah kalau memang harus gitu. Dan benar, waktu melahirkan bayinya dikasih ke Huineng, dia harus mengasuh bayi itu, ya diasuh. Dicariin susu, dicariin makan. Tapi lama-lama perempuan ini kasihan.
lihat, wah ini kasihan ya, itu anakku sebenarnya bukan sama dia akhirnya terus cerita ke bapaknya, Pak, salah yang menghamili saya bukan itu dulu, yang temanku sendiri. Wah, terus datanglah orang tuanya ngomong, wah mohon maaf, kemarin saya nggak tahu ternyata anakku yang bohong, sekarang bayiku yang sudah diasuh 3 tahun harus tak ambil lagi. Apa harus gitu? Iya, oh ya sudah kalau gitu silakan. Ya kan? Jadi dia ndak komplain, ndak marah, ya ndak, ayo DNA tes apa-apa, ndak. Ya yes, pokoknya gitu lah. Ya, ya ndak apa-apa kalau gitu ya ayo. Jadi ndak harus ribut. Toh ribut nanti ya malah ruwet. Bisa jadi problemnya semakin ndak karu-karuan, semakin panjang mungkin malah jatuh korban. Jadi dia simpel. Padahal sudah mengasuh 3 tahun, mungkin masa-masa pertumbuhan sayang-sayangnya, lucu-lucunya diminta lagi, ya dikasih. Padahal nggak ikut apa-apa, disuruh besarin anaknya, ya nggak apa-apa. Ya kan? Loh itu ya gayanya Zen. Jadi nggak banyak mikir. Jadi pertanyaan cuma satu, apa harus begitu? Orang bilang, iya harus begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Simple. Saya pernah kayak gitu waktu diskusi sama orang yang keras itu. Wah, gak bisa itu Pak Faiz, harus syahadat itu. Harus Pak, iya, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah Pak, sudah, ya, beres kan? Daripada terus aku bantah, oh dari mana syahadat Pak? Dalilnya apa sampean? Rame panjang urusannya. Cukup syahadat, selesai syahadatnya dapat pahala kan, baca syahadat. Banyak hal yang selesai dengan iya harus jalani aja, wong simpel kok. Nggak harus dibikin ruwet. Gitu loh. Itu contohnya. Nah, intisari Zen yang selanjutnya adalah hidup ini nggak usah tercengkram oleh masa lalu dan nggak usah melamunkan terlalu jauh masa depan. Jalanilah sekarang, di sini, saat ini. Karena sedang di masjid ini, nikmatilah sekarang, di sini, di masjid ini. Adanya cuma teh, ya nikmatilah teh, gak usah terbayang kopi yang ada di kamar. Ya kan? Gak ada gunanya, wong memang adanya di sini cuma teh. Nanti kalau di kamar ada kopi, baru bikin kopi. Ya kan? Adanya itu ya dinikmati itu. Yang paling real, yang paling nyata sekarang. Banyak orang yang gak bisa menikmati hidup karena angan-angannya terlalu panjang, atau terjebak masa lalu dan gak bisa keluar dari sana. Sehingga yang sekarang ini loh, banyak sekali kenikmatan dia sendiri gak merasakan apa-apa. Kayak kamu mau ujian, apa mau ngalang, ujiannya masih seminggu lagi. Duh, gimana ya aku ujian besok, gimana ya aku ujian besok. Gak mikir sekarang banyak sekali yang bisa kamu syukuri, kamu nikmati. Atau karena masa lalu, kemarin aku kok gitu ya, kemarin terus gitu, menghantui. Jadi nikmatilah hidupmu sekarang, di sini dan saat ini. Pentingkan yang sedang terlihat sekarang. Punya cita-cita ke depan, iya, tapi jangan terobsesi. Kamu nggak tahu ada apa besok di depan. Teringat masa lalu boleh, tapi jangan terlena, jangan tenggelam dalam masa lalu. Kayak kamu naik motor itu loh, masa lalu itu sekali-sekali saja dilihat karena sudah di belakang. Makanya spion, spion itu kecil. Sekali-sekali, jangan nonton spion terus. Nanti kamu nabrak. Yang harus kamu pikir sekarang ketika kamu naik motor. Gak usah mikir nanti tujuannya besok ada apa, di depan ada apa. Sekarang aja sekeliling ada apa, konsentrasi ke situ. Sekali-sekali lihat spion tidak apa-apa, tapi iya, perjalananmu sekarang yang harus kamu nikmati. Syukuri apa adanya, kan gitu kalau
dalam bahasa agama. Jadi ini penting. Nikmatilah ngaji ini. Mungkin besok 3-4 tahun lagi kamu sudah lulus nggak di Jogja. Iya, kalau Facebooknya masih ada kamu bisa download. Kalau nggak ada, hilang lagi, sumpah kamu. Jadi, dan nggak usah mikir besok hilang apa enggak. Jangan-jangan besok hilang lagi. Terus kamu sumpah, dinikmati aja lah sekarang. Iya, nggak usah sumpah yang besok ada apa dan yang kemarin ada apa. Jalan aja. Tuh intisari yang kesekian sekarang, di sini dan saat ini. Ini intisari selanjutnya, Wu Wei. Ini yang agak khas dari Zen. Wu Wei itu definisinya action in no action. Kalau dalam bahasanya Sunan Kalijogo di serat Lokajaya yang dikutip oleh masjidnya UIN itu, ngeli ning ora keli. Ikut menghanyutkan diri dalam realitas tapi tidak tenggelam. Ini agak berat. Ya, maksudnya apa? Kayak tadi, pahami lingkungan sekelilingmu, hiduplah secara natural aja. Jangan memaksakan diri, jangan mengatur-ngatur, jangan mengintervensi-intervensi yang sudah memang sunatullahnya begitu. Kalau enggak, nanti akan terjadi disharmoni, ketidakseimbangan. Ketika ada yang tidak seimbang, pasti nanti ada dampaknya. Keserakahanmu pada hutan, dampaknya kamu rasakan sekarang. Intervensimu terlalu banyak. Keserakahanmu pada apalagi kekayaan, dampaknya ada korupsi, ada kecurangan-kecurangan, dan banyak hal yang lain. Jadi Wu Wei, action in no action. Nyari uang iya, tapi kejarlah secara natural. Gak usah ambisius, sekarang nyari uang, minggu depan kaya raya. Gak harus percaya sama promosinya MLM. Gak harus, tapi mungkin kalau mau ya gak apa-apa. Jadi yang wajar-wajar saja. Bekerja 100, ya nanti imbalannya baliknya juga 100. Wajar. Yang gak wajar pasti ada yang gak beres di situ. Dan nanti ada efeknya pasti. Action in no action. Lakukan sesuatu tapi sesuai sunnatullahnya. Tidak harus bikin yang mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hidup yang dipedomani sunnatullah. Kamu loncat dari lantai 3 amplas, itu secara sunnatullah mati. Itu aja yang dipegangi. Jangan jajal meskipun kamu yakin, loh kalau Allah menghendaki pak, bisa loh pak tidak mati. Ya jajalan era percaya. Enggak, yang kita pedomani secara sunnatullah, loncat dari rantai 3-nya amplas yang paling atas itu ya tewas. Sunnatullahnya itu bahwa ya mungkin saja Allah intervensi, tapi jangan dicoba. Itu Wu-wei namanya, action in no action. Bisa kok kamu jajal loncat dan selamat, tapi itu tidak sesuai sunnatullah. Secara sunnatullah kamu mati. Itu Wu-wei. Jadi bekerjalah yang alami, jangan memaksakan diri, jangan ngatur-ngatur, jangan mempengaruhi yang sudah hukumnya. Toh sunnatullah juga dari Allah. Ada banyak hal. Manusia hari ini kan gitu. Mentang-mentang jelek terus kulitnya hitam, operasi. Kayak Michael Jackson itu jadi putih kabeh. Tapi ya ada efeknya kan akhirnya. Mungkin kanker kulit, mungkin susah, macam-macam. Jadi Wu-wei, action in no action. Tidak harus ambisius, tidak harus intervensi. Oke, sekarang masih ada waktu. Saya agak cepat, ada 10
Makomat, saya menyebutnya makomat, pinjam istilah dari sufi. Jadi suluknya, suluk juga dari sufi. Suluknya para ulama Zen ini biasanya digambarkan dengan lukisan sapi dan penggembalanya. Ada 10 lukisan. Dan itu dimana biasanya deret itu. Ini tak ambil lukisannya agak mending. Biasanya lukisannya agak jelek-jelek karena kasar. Lukisan tangan. Untuk menggambarkan 10 step Zen Buddhisme. Versinya banyak, tapi alurnya sama. Kenapa pakai sapi? Jangan lupa sumbernya dari India. Bagi India sapi itu dimuliakan. Ya, kalau di sini dibantai habis-habisan. Iya. Kalau cuma dibantai tidak apa-apa. Ada yang tega sekali kan, mau dibantai digelonggong itu kan, dimasukin air. Itu bisa nangis-nangis orang India kalau lihat itu. Jadi analoginya sapi. Saya baru tahu kemarin baca-baca di India itu, kalau ada perempuan cantik dan anggun, terus bijaksana, pinter, itu pepatahnya adalah perempuan itu seperti sapi. Nggak ada di sini ya. Kalau di sini anak perempuan disebut sapi mesti marah. Tapi di India kalau ada perempuan disamakan dengan sapi, berarti dia anggun terus pinter. Jadi cantik, anggun, pinter. Hebat sekali kamu seperti sapi. Iya rasanya ya enak, tapi tidak apa-apa lah. Orang sana tradisi sana, karena sapi bagi kita kan rasanya beda dengan orang India. Orang India sapi kadang tidak ditaruh di belakang di kandang, tapi ditaruh di kamar tamu. Iya. Jadi karena sapinya dimuliakan. Oke. Level pertama bagi mereka yang ingin menjalankan lakunya Zen adalah kesadaran. Mencari sapi yang hilang. Jadi ada seorang penggembala yang kehilangan sapi. Jadi yang pertama cari sapi dulu. Sadarilah bahwa kamu kehilangan. Sadarilah dalam hidupmu ada yang keliru, ada yang gak beres, ada yang kosong, ada yang melarikan diri, ada yang harusnya jalan tapi gak jalan. Kesadaran akan masalah. Salah satu poin bahwa hidupmu sudah di jalur yang benar adalah kamu sadar terhadap apa yang keliru dalam hidupmu. Jadi pertama-tama harus kamu sadari bahwa sapimu hilang. Kalau ini saja belum, enggak. Makanya kalau di Islam makomat itu hampir semua sufi level pertama adalah tobat. Tobat itu kan nama lain dari sadar. Sadarilah bahwa kamu keliru. Sadarilah bahwa kamu tidak pada jalur yang benar. Ada banyak hal yang harusnya kamu lakukan, tidak kamu lakukan. Itu yang pertama. Jadi carilah sapimu masing-masing. Ada yang hilang. Kalau selama ini kamu menganggap hidupmu normal-normal saja, coba dipikir lagi. Mungkin ada yang tidak pas, ada yang tidak beres. Terus yang kedua, menemukan jejaknya sapi. Iya. Jadi setelah kamu sadar sapimu hilang, kan terus kamu lacak, loh ini ada jejaknya. Iya. Apa sih maksudnya menemukan jejaknya sapi? Muhasabah. Iya ya. Mungkin aku terlalu arogan. Iya ya. Aku selama ini terlalu merasa diriku penting. Oh iya ya, selama ini aku terlalu cuek, tidak peduli sama lingkungan. Itu menemukan jejaknya sapi. Coba pikir, muhasabah, apa kurangmu selama ini, apa yang tidak pas, apa yang kamu tahu keliru tapi kamu tabrak terus.
Sudah jelas-jelas itu salah kok kamu nekat. Ya macam-macam. Kalau di umur-umurmu ini ya mungkin apalah, sudah jelas kamu tidak boleh lihat gambar yang kayak gitu kok yo. Masih saja kamu lihat. Lah ada iklannya ya Pak, nggak sengaja tak pencet, gambarnya keluar. Kok keterusan misalnya. Ya wis ora apa-apa. Tapi itulah jejak sapi. Oh ini yang jadi sumber masalah selama ini, ya kan? Jadi temukanlah, muhasabahlah, ingat-ingatlah apa aja yang kamu kelirukan selama ini. Yang ketiga, iya, karena tadi sudah muhasabah, pada saatnya kamu akan, loh itu sapiku. Cuma yang pertama kan gak kelihatan sapinya, kelihatan ekor sapinya. Ini semacam pencerahan sesaat. Jadi kalau kamu melakukan suluknya sufi, kayak kamu waktu awal-awal sholat malam. Selama ini sudah gak pernah sholat malam, terus ada masalah kamu sholat malam. Tenang sekali batin saya Pak. Itu melihat ekor sapi. Jadi pencerahan sementara, ya kan? Kayak kamu takziah. Misalnya ada orang meninggal, kamu takziah, terus kamu merasa wah, hidup ini memang sementara, sekaya apapun orang. Tiba-tiba kamu jadi bijaksana sekali. Itu pencerahan sesaat. Pulang dari situ kan kamu kumat lagi. Tapi pencerahan sesaat inilah melihat ekor sapi. Ya kan? Baca apa, dengar ceramahnya siapa, astagfirullah, memang aku ini rusak. Itu melihat ekor sapi. Jadi ada pencerahan sesaat, ada peletihan. Ini kalau kamu nggak ikuti terus, kamu nggak jadi pencerahan loh. Baru lihat ekornya loh ya. Kalau nggak kamu teruskan, ya sapinya nggak akan ketemu. Jadi momen keempat, pencerahan sesaat. Mungkin kamu baca buku, dengerin syekh siapa, atau ikut wirid apa, tiba-tiba ada yang nyes, ada yang itu melihat ekor sapi. Kalau kamu selesai itu kumat lagi, berarti sapimu hilang lagi. Ya. Oke. Jadi kehilangan diri baru lihat ekornya. Terus yang keempat, ketemu kan. Sekarang setelah ketemu apa? Taklukkanlah sapimu. Karena sapimu sudah di luar lama, maka sekarang dia liar. Nafas, pikiran harus kamu kuasai. Taklukkan itu yang ada di dalam dirimu. Pencerahan itu kan urusan menaklukkan diri. Kalau tadi sudah nyes, selesai acara kamu pingin kumat lagi, taklukkan. Biar sapinya ketemu, biar pencerahan beneran. Kalau enggak sapimu hilang lagi, atau enggak terjinakkan. Jadi makomat keempat ini mujahadah, riyadah, menaklukkan sapi. Kamu wiritan sekian ribu kali, itu sebenarnya sedang menaklukkan sapi yang ada dalam dirimu. Jadi itu makom yang keempat, taklukkanlah sapimu. Kalau enggak, yang tadi sudah pencerahan sesaat, kamu balik lagi kehilangan sapi. Hilang sapimu, harus dicari lagi, mulai dari awal lagi. Tapi begitu kamu lihat ekornya, pegang erat-erat dan taklukkan. Susah melawan sapi, apalagi sapinya sudah liar. Nggak gampang loh. Ini yang prosesnya paling berat dan panjang, menjinakkan sapi. Setelah itu menang kamu. Harusnya semakin naik makom kan menang, sapinya kalah. Kamu bisa menaklukkan dirimu kalau perjuangannya sungguh-sungguh. Inilah kasyaf, inilah ma'rifat. Kamu bisa menaklukkan dirimu, menguasai dirimu. Itu terjinakkannya sapi.
Setelah itu apa? Pulang ke rumah, kembali ke dirimu yang sejati. Ya kan? Kamu menaiki sapinya. Bukan kamu yang dikontrol oleh pikiranmu, oleh nafsumu, tapi kamu yang kontrol pikiranmu, kontrol nafsu, kesadaranmu. Selama ini hidup kita yang disetir oleh pikiran. Sekarang dibalik, kita yang nyetir pikiran. Pulang ke rumah, memahami yang sejati, mengenali diri sendiri. Itu makom yang ke-6. Naik sapi. Terus sapi sudah pulang, sudah ditaklukkan. Sekarang apa? Menikmati ketenangan. Kasyaf. Ya kan? Ini taholli, jiwa kita bersih. Sudah nyaman. Apa-apa tentram, apa-apa establis, kita nikmati. Ini yang disukai oleh para sufi itu kan, indahnya pencerahan, nikmatnya menang melawan diri sendiri. Diri yang sudah tazkiyatun nafas, tenang, nyaman, kayak penggembala yang melihat malam dan sapinya sudah ada di rumah. Kalau sapinya masih hilang, gak akan bisa tenang. Di rumah mungkin gelisah, pening. Tapi karena sapinya sudah tertaklukkan, sekarang mulai bisa menikmati hidup, mulai bisa tenang. Terus makom ke-8, moksa, nirwana, surga, keheningan, ensu tadi. Semuanya sudah gak penting lagi. Semuanya sudah tidak urgent lagi. Tajalli, jiwanya melebur, hening. Tidak ada yang indah selain dia. Ini sudah wilayah masuk surga ini. Keheningan, moksa, nirwana. Ya kan? Kalau Buddha kan nirwana puncaknya. Di era-era awal, makomat sufi itu nyampe di nomor 8. Tapi setelah 12 tahun ada tambahan 2 lagi. Ada beberapa ulama Zen yang nambah 2 makom lagi. Ini mirip pikirannya Iqbal yang dulu eksistensialis. Kalau sudah nyampe puncak, ada ulama-ulama, ada tokoh-tokoh yang oleh Zen dianggap dia sudah mengalami nirwana, harusnya masuk surga, tapi dia nggak mau masuk surga. Kenapa? Ketika mau masuk surga, dia noleh ke belakang. Kasihan ya manusia yang masih belum sadar. Kasihan orang-orang yang masih tertipu. Kasihan orang-orang yang masih belum ngerti hidupnya mau kemana dan untuk apa. Maka dia tunda menikmati surga untuk kembali lagi ke dunia. Lahirlah makom ke-9. Judulnya kembali ke sumber. Cuma sekarang beda sama yang dulu. Ini orangnya sudah mengalami pencerahan. Inilah para wali, inilah para aulia, inilah para maitreya, inilah kalau dalam Buddha. Ya mungkin kalian kalau di Cina pernah dengar Dewi Kuan Im, pernah dengar ada beberapa Buddha yang tidak tega sama manusia. Dia sayang sama manusia. Masih banyak yang tertipu, masih banyak yang gak sadar akan hakikat dirinya. Maka dia kembali lagi. Cuma sekarang dia beda sama yang dulu, yang masih penggembala sapi. Sekarang dia sudah murni, sudah kembali kayak bayi, kembali ke sumber. Bayi itu kan bersih, murni, tidak ada pikiran ruwet, tidak ada hasrat ambisi yang tidak perlu. Menikmati hidup apa adanya, kembali ke sumber, tidak tertipu lagi oleh dunia.
Riyadhah sudah selesai. Sekarang dia jadi orang yang berbeda, kembali ke sumber. Dan puncaknya adalah, ya sudah, dia sekarang sudah murni, saatnya mengunjungi pasar dunia. Ya, hidup bersama masyarakat, menularkan kesadaran, menularkan pencerahan. Jadi orang-orang kayak gini katanya Buddha banyak. Orang-orang kayak gini namanya Maitreya. Maitreya itu terjemahan harafiahnya mitra dunia, sahabatnya alam semesta. Jadi dia, kalau di Buddha gambarannya bukan wali yang punya jenggot pakai serban, tapi orangnya lucu, malahan gendut, dan kalau ketawa ya ketawa aja bebas. Biasanya cuma bawa buntelan satu. Jadi karena bagi dia hidup itu ya nggak butuh banyak-banyak kok. Cuma butuh berapa baju, paling sebanyak-banyaknya baju paling butuh 2 atau 3. Toh yang dipakai cuma satu kan. Iya, bisa lo diputer, satu dipakai, satu dicuci. Kalau agak kaya ya beli 3. Satu dipakai, satu dicuci, satu taruh lemari. Nanti yang dipakai dicuci, yang dicuci taruh lemari, yang di lemari dipakai. 3 bisa diputer dan tetap bersih dan bagus. Kamu yang kos-kosan aja bajumu berapa? Kadang-kadang semua baju yang di kos-kosan dianggap miliknya sendiri. Iya. Jadi mengunjungi pasar dunia, Maitreya, jadi mitranya dunia. Bagi Buddha, carilah orang-orang ini. Orang-orang yang sudah mengalami nirwana, sudah melewati kesadaran puncak, untuk meningkatkan kesadaranmu. Cara mencarinya paling gampang adalah bukan dengan kamu kemana-mana nyari, tapi bersihkan dirimu. Ketika dirimu bersih, orang-orang kayak gini yang akan mendekatimu. Kalau kamu sudah siap, mereka akan datang sendiri. Ini logikanya kayak para wali. Nggak usah nyari mursyid yang cocok buat kamu. Kalau jiwamu siap, mursyidnya sendiri akan datang, akan tampil. Tinggal kamu peka apa enggak di sekelilingmu. Maitreya, sahabat dunia. Mereka ini orang-orang yang sangat kasihan, sangat sayang padamu. Harusnya mereka menikmati hidup di dunia, di nirwana, tapi milih hidup kembali lagi ke dunia demi menyelamatkanmu. Dan di antara kitab-kitab Buddha nanti ada ramalan bahwa di akhir zaman akan ada Maitreya yang naik onta. Dan di banyak tafsir, bagi banyak orang itu sebenarnya meramalkan kehadiran Nabi Muhammad. Makanya nanti cari buku yang judulnya bahwa Nabi Muhammad ada dalam kitab-kitab Weda. Ya meskipun namanya pasti bukan Muhammad, tapi isyarat-isyarat keberadaannya mirip dan sama. Jadi cari orang-orang yang digambarkan selalu ceria, hidupnya natural, nggak dibuat-buat, malah gendut. Dan kalau mau ketawa, ketawa aja, nggak ditahan-tahan karena sopan santun, nggak ditahan-tahan karena enggak, perutnya juga enggak six pack. Iya, jangan dibayangkan sakti luar biasa terus bisa bikin apa, enggak. Itu bonus yang enggak penting. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menemanimu untuk mencapai pencerahan. Bahkan dia hanya menemanimu, nggak bisa bikin kamu tercerahkan. Dia bisa nulari virus kesadaran dalam dirimu yang bikin kamu tergerak untuk melakukan aktivitas yang nomor 1 sampai nomor 9 tadi. Itu yang saya sebut makomatnya Zen. Agak mirip dengan Sufi. Cuma kalau di rumah-rumahnya orang Cina biasanya ada gambar deret 10 itu. Ini tak ambil yang, karena versinya banyak, tafsirnya juga banyak. Cuma tak ambil yang agak bagus. Gambarnya biasanya jelek-jelek hitam putih kayak coret-coret biasa itu. Jadi itu makom yang ke-10,
mengunjungi pasar dunia. Kayak Nabi sudah Isra Mi'raj, sudah melewati surga, melewati neraka, bahkan sudah ketemu Allah, tapi balik lagi ke dunia. Makanya Ibnu Arabi bilang, kalau aku Muhammad, aku tidak akan mau balik lagi. Sudah nyampe sana. Setiap orang itu tujuannya ke sana. Nabi nyampe sana masih balik lagi. Kenapa? Kayak tadi dia noleh ke belakang, kasihan umatnya. Kalau nyari enaknya sendiri, finish, selesai. Tapi kan enggak. Demi kita, dia menemani kita untuk kesadaran. Maitreya, sahabat dunia. Makanya yang mengelilinginya kan Nabi lebih suka menyebutnya sahabat, bukan murid. Oke, itu isyarat-isyarat dari Zen. Sudah malam, ada beberapa masih yang sebenarnya. Ini quotes-quotes yang sering disebut orang. If you understand things are just as they are, if you do not understand things are just as they are. Gak usah sumpek dengan pikiran. Kamu paham segala sesuatu juga seperti biasanya. Kamu tidak paham pun ya segala sesuatu tetap seperti biasanya. Gak usah sumpek-sumpek. Iya kan? Kamu dapat nilai E, ya segala sesuatu tetap jalan seperti biasanya. Kamu dapat nilai A juga, segala sesuatu tetap berjalan seperti biasanya. Emangnya apa yang berubah? Tidak ada. Kamu ngaji filsafat, belajar Sartre, kamu paham juga pulang juga kayak biasanya. Tidak paham juga pulang kayak biasanya. Tidak ada yang berubah, katanya Zen. Makanya nggak harus diambil terlalu serius. Pikiranmu itu banyak menipu. Kamu paham, realitas juga jalan. Kamu nggak paham, realitas juga jalan. Nggak harus terlalu diambil sumpek. Ada lagi quotes, man stand in his own shadow and wonders why it's dark. Ini agak metafor yang agak dalam kalau mau dipikir. Jadi banyak orang berdiri di balik bayangannya sendiri, tapi terus dia heran, kenapa kok gelap? Gelap itu karena bayangannya sendiri, tapi dia gak sadar itu bayangannya sendiri. Kadang dia marah-marah sama orang lain, nuduh orang lain, menyerang orang lain, padahal sebenarnya yang gelap dirinya sendiri. Itu bayangannya sendiri. Ya kan? Ada cerita Zen, ada cerita dua orang pedagang keliling. Yang satu ini usil, nyari tikus mati, ditaruh di dagangannya temennya biar gak laku. Tikus mati ini, sama temennya yang dikasih tikus mati, dia marah, kurang ajar, tikus mati ditaruh di daganganku, awas, tak bales, tikus ini tak taruh lagi di dagangannya. Jadi sepanjang hari dia nyari temennya yang naruh tikus itu, dibiarin aja bangkit tikus di situ, mau dibaleskan ke temennya. Dan kemana-mana dagangannya bau bangkainya tikus. Ya kan? Itu metafor kalau kamu diusili orang, diganggu orang, dijahati orang, terus kamu dendam, kamu benci, dendam, benci, mangkel, apalagi iri, hasut. Itu kan kualitas yang ada dalam dirimu. Kamu bawa kemana-mana. Mungkin orangnya tadi yang salah, tapi sekarang kebusukan itu ada dalam dirimu. Tikusnya yang mati kan kamu yang bawa kemana-mana terus. Jadi kebencianmu, ketidaksukaanmu, kerusakannya ternyata ada dalam dirimu yang kamu bawa kemana-mana. Man stand in his own shadow and wonders why it's dark. Kalau kamu mengalami keruwetan apapun, persoalan apapun dalam hidupmu, ingatlah bahwa itu bayanganmu sendiri. Kamu sendiri yang bikin gelap, gak ada yang lain. Terus, although cold dust is precious when it gets in your eyes, it obstructs your vision. Meskipun debu emas itu berharga,
seandainya ada emas peredelan dalam bentuk debu. Tapi kalau dia masuk ke matamu jadi kelelep, maka dia akan menutupi pandanganmu, jadi nggak jernih. Itu kamu pikir sendiri dalam hidupmu pasti banyak yang kamu anggap berharga, tapi pada akhirnya hanya jadi penghalang kejernihan pandanganmu. Apakah itu pikiran, apakah itu kelompok, apakah itu aliran, atau apapun. Meskipun sebenarnya itu dari emas. Emas itu kan berharga, tapi kalau dia jadi kelilitmu, dia kena ke matamu, maka dia akan jadi penghalang visimu yang jernih. Terus, what hurts you the most is not the people who have changed, but it's you who doesn't accept and understand change. Yang sangat menyakitkan itu bukan orang lain yang berubah, tapi kamu yang tidak bisa menerima dan memahami perubahan. Itu sebenarnya sakitnya di situ. Iya, bukan orang lain. Jangan marah-marah ke orang lain yang berubah. Marahlah ke dirimu, kok aku ini tidak bisa ya menerima perubahan, nggak bisa mengakomodir yang berbeda. What hurts you the most is not the people who have changed, but it's you who doesn't accept and understand change. Kamu harus lentur. Kalau kamu kaku, mudah patah. Terakhir, ini baru dapat seorang tokoh Zen yang bilang, untuk menjalani hidup Zen, tend to Zen. Let go of comparing, let go of competing, let go of judgment, let go of anger, let go of regrets, let go of worrying, let go of blame, let go of guilt, let go of fear. Buang semua pembanding-bandingan. Dia cakep, aku kalah cakep. Dia pinter, aku kalah pinter. Wis ndak usah digagas yang kayak gitu. Let go of competing. Berapa IP-mu, berapa IP-ku. Uangmu tinggal berapa, uangku masih berapa. Let go of judgment. Siapa yang kafir, siapa yang bid'ah, siapa yang sesat, siapa yang masih lurus. Let go of anger. Buang semua rasa marah kepada apapun, kepada siapapun, pada Syiah, pada Wahabi, pada kafir, Amerika, Yahudi, wis apa wae lah. Buang semua kemarahanmu, buang semua penyesalanmu, buang semua ketakutanmu, buang semua blame, semua kutukan-kutukan, semua caci makimu, buang semua rasa bersalahmu, buang semua rasa takutmu. Yang terakhir, have a proper daily love at least once a day, especially if it's about your inability to let go of any or all of the above. Maksudnya apa? Yang terakhir, pakai sabuk yang cocok dan ketawalah paling enggak sehari sekali. Khususnya kalau ternyata kamu enggak mampu membuang yang di atas itu. Tadi kan kamu disuruh buang 1-9 itu. Kalau kamu nggak mampu, ketawalah. Buang semua kompetisi. Misalnya kamu nggak pingin kompetisi dengan yang lain, kok ujuk-ujuk, oh iya ya aku ini kok kompetisi, ketawalah. Ketawa aja, nikmati bahwa ternyata kayak gini aku ini ya, ketawalah. Buang semua kemarahan. Kok ternyata bablas, di satu momen kamu marah, ketawa saja. Begitu kamu sadar, oh iya aku kok marah ya, terus ketawalah. Kalau kamu bablas ternyata takut, masih punya rasa bersalah, masih suka memvonis-vonis orang, begitu kamu sadar, ketawalah. Dan itulah Zen. Ketawa itu berarti apa? Ternyata aku masih manusia. Ternyata aku masih normal. Ternyata inilah diriku yang sebenarnya, terus ketawa. Itulah yang tadi di awal saya ceritakan ketika Buddha ngasih bunga ke Kasyap.
sama-sama diem, pandang-pandangan, terus ketawa bareng. Wah, dan itulah hidup, itulah Zen. Oke, sudah jam 10 kurang 10. Saya kira sudah ya untuk Zennya. Harusnya ngaji Zen itu begitu assalamualaikum terus ngasih gambar Enzo tadi, terus Zen nggak bisa dikatakan, nggak bisa dibilang kita akhiri gitu. Cuma ya kalau mau masuk surga kan noleh dulu. Kasihan sudah terlanjur datang ke sini, ya ceramah lah. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita tambah satu lagi ilmu kita tentang Jepang dengan samurai. Saya nggak ngomong jurusnya ya, ngomong sistem etiknya yang sering dikenal sebagai Bushido. Kita lihat, karena Bushido ini nanti mendasari gaya hidupnya orang Jepang hari ini. Oke, alhamdulillah tidak ada pertanyaan juga. Ya, pertanyaannya online.